Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Dan di hari ini kita akan bikin pastry lagi, tapi jenis yang lebih gurih, lebih asin, yaitu quiche. Ini adalah jenis pie yang diisi dengan daging-dagingan, ada keju juga, mushroom, bayam, dan juga adonan krim dan telur. Bikinnya agak ribet, tapi hasilnya super duper worth it. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, karena kita akan bikin quiche, kita butuh pie crust. Di sini pie crust yang gue pakai, kita akan menggunakan metode rubbing. Rubbing tuh kayak mencampurkan fat yang dingin seperti mentega dan tepung, jadi kayak pasir, lalu disatukan menggunakan liquid cairan, yaitu telur atau enggak air es ya. Jadi ini menghasilkan kulit pie yang lebih kokoh, lebih kuat, dan pastinya lebih flaky. Cocok banget buat jenis pie yang menggunakan custard telur krim gitu loh, karena kan dia bakalan basah, dia akan hold the shape dan dia emang lebih kokoh pie-nya. Dan untuk bikin pie crust-nya bahannya tuh gampang banget. Di sini gua ada unsalted butter, mentega tawar yang sudah dipotong-potong dan keras. Sini ada telur, tepung serbaguna, ya, ada garam, dan juga ada air es. Di sini gue menggunakan loyang pie ukuran 20 cm. Oke, step awalnya di sini kita bakalan bikin kulit pie. Di sini ada mentega tawar, ini keras ya, keras dari kulkas. Karena ini kita akan bikin rubbing, kita akan masukin tepung serbaguna dan garam. Jadi ini jenis pie yang gurih. Sampai kasih garam. Kita akan langsung rubbing. Nah, sini gue pakai yang kayak claw gini. Ini pakai tangan juga boleh, cuci tangannya yang bersih. Ini kita akan kayak disatuin sampai dia itu jadi kayak pasir. Ini pakai tangan boleh ya guys. Cuma karena gue punya ini ya, pakai aja ya biar gak terlalu messy. Ini tuh kita bakalan aduk-aduk gini pakai tangan. Kalau di tangan tuh rubbing begini sampai jadi kayak pasir gitu loh, kayak berintilan-berintilan kecil. Oke, tuh ya, sampai jadi kayak gini loh, agak pasir gini loh. Tuh, ini kalau butternya dingin hasilnya pasti kayak begini ya. Dan kita akan masukin 1 butir kuning telur. Oke, terus ini kita aduk sampai jadi gumpalan aja. Oke, nanti kita akan kasih air yang bikin dia tuh jadi satu adonan gumpalan gitu. Dan kita akan kasih beberapa sendok air dingin. Airnya harus dingin. Oke. Ini kita akan aduk sampai dia jadi satu adonan gitu. Jangan sampai hatus, yang penting dia udah nggak ada pasir-pasirnya lagi. Karena kita mau pie-nya itu flaky dan gak lembek. Dikit lagi, kira-kira sih 4-5 sendok makan. Resep lengkapnya bakalan gua taruh di description box, tolong dicek ya di bawah. Jangan ada yang komen tidak ada resepnya. Oke, aduk. Oke, sampai jadi kayak gini ya. Jangan terlalu lama diulenin, kalau nggak dia keras. Kalau dia kayak gini nih, lihat gak? Tuh, dia diem. Berarti ini glutennya belum terbentuk, masih bagus banget, masih flaky banget ya. Kalau kalian sampai nguleninnya terlalu nafsu jadi kayak roti, nanti pasti panggang yang ada dia bakalan keras dan tidak renyah. Oke. Pipihin. Terus kita bungkus kayak gini. Oke, ini bakalan kita rest di kulkas selama 15-20 menit lah. Yang penting firm aja. Dan setelah itu kita baru bisa giling. Kalau enggak, dia itu kayak dipaksa gitu. Karena kan udah banyak pengadukan, dia harus di resting. Dan tips gua itu jangan pakai tangan sih kalau bisa. Kalau nggak pakai food processor, pakai yang tadi gua pakai tuh yang kayak besi buat potong-potong. Karena tangan kita itu panas. Jadi kalau kita aduknya kelamaan, tangan kita panas, butternya bakal meleleh. Kalau butternya meleleh pas bikin pie, itu bakalan bikin pie-nya itu minyaknya keluar. Pas di bake dia tuh nggak crunchy, nggak flaky, nggak renyah, tapi malah keras. Ini gue pakai plastik, jadi kita nggak perlu dusting pakai tepung lagi. Nah, pie-nya ini yang udah firm, lumayan tuh, udah lumayan set. Kita akan roll dia. Ketebalannya kira-kira 3-4 mili. Nanti akan dicetak ke loyang
ini ya. Oke. Kalau kalian punya akrilik yang bisa untuk mengukur ketebalan lebih bagus lagi sih. Tapi diriku tak punya, jadi ya udah kira-kira aja ya. Oke. Oke ya, ini udah cukup tipis, 4 mili kira-kira. Kita akan templokin ke sini. Ini caranya begini nih. Ya, kita buka. Lihat ke sini, painya bagus banget, dia flaky. Terus tinggal kita tumpahin ke sini. Kayak gini. Oke. Hati-hati. Nanti kalau ada lubang-lubang tinggal kita tambal. Terus tinggal kita giniin aja. Oke, terus kita pipihin gini loh. Ya. Gini. Jangan lupa pinggirnya itu dipadetin kayak gini. Terus kita pakai pisau. Kita akan potong gini. Pakai belakang pisau, sorry, gini. Ya, jangan pakai matanya ya, nanti rusak pisaunya. Nah ya, pastikan nih dalam sini dipadetin ya, sudutnya ini. Penting banget, ini bagus banget tuh painya, flaky. Kita bisa lihat layering buttering juga. Dan kita akan tusuk-tusuk dia. Ini yang bakalan bikin painya lebih garing karena dia ada udara masuk dalam gitu loh. Dia nggak terlalu nggak terlalu ini loh, padat banget. Kita kasih dia udara gini ya. Dan ini kalian pasti ngoceh. Ini kalau udah dicetak begini, kalau gue pribadi gue akan taruh di freezer selama 15 menit sebelum gue baking. Ini yang menghasilkan pie yang lebih bagus. Kalau kalian bake sekarang, taruhan sama gue, ini pasti menciut. Yang bikin pie menciut itu karena tidak di resting di chiller dulu atau freezer ya. Pastikan pas di bake dia itu lumayan keras, lumayan beku. Ini masih agak lembek. Oke? Oke, kita lanjut ke isian dari quiche-nya. Di sini gue pakai bayam, sosis, bawang bombay, bawang putih, dan jamur. Nanti kita akan kasih keju juga, kita season, bakal enak banget. Kalian boleh banget diganti dengan bacon, smoked ham, ayam, kek, terserah. Atau nggak yang versi yang paling gue suka tuh yang versi keju doang. Itu juga enak banget. So, first thing to do, kita akan potong bawang-bawangnya dulu. Oke, pastinya kita bakalan pakai bombay. Ini kita akan finely chop. Boleh diiris, tapi gue nggak suka bawang bombay, jadi gue cuma pengen ada rasa manis, tapi tidak mau ada rasa yang kayak ada whole onion gitu. Oke. Oke, ya. Cuman sampai dia kayak nggak usah sampai fine banget, is oke. Nanti kita akan masak anyway. Dan kita akan cincang juga bawang putih di sini. Oke. Kira-kira kita pakai 3. Oke. Oke, ini gue pakai agak banyak garlic karena I love garlic, tapi gue akan kasih satu resepnya di bawah. Dan I love mushroom. Ini enak banget. Kita akan iris tipis kayak gini. Ini gue pakai yang champignon atau jamur putih gini. Ya, ya ini kira-kira aja sih. Ini kalau nggak suka mushroom boleh di skip, diganti dengan yang lain. Pokoknya ini terserah kalian, mau kasih apapun yang kalian suka lah. Ya, kita akan mulai masak. Di sini kita akan panasin sedikit minyak. Kita akan bikin tumisan untuk filling dari si quiche-nya. Oke, biasa. Kita masukin bombay dulu. Ya, tumis sampai dia harum dan juga matang. Oke, kita masukin bawang putih sampai dia harum aja. Terus kita masukin sosis di sini. Ini pakai sosis ayam, sapi, apapun terserah kalian. Oke, udah asal ketumis gini, kita bakal masukin jamurnya. Jamurnya gue masukin setelah sosis. Kenapa? Karena jamur ini bakalan mengeluarkan air. Jadi gue nggak mau sosisnya tuh kayak rebus gitu. Jadi gue mau dia ketumis dulu, baru kita masukin jamur. Nah, ini jamurnya kita akan masak sampai dia itu wangi, nggak bau mentah lagi, dan dia pasti kecoklatan gitu.
Kayak lihat gak tuh, mushroomnya udah berwarna dan mulai mengeluarkan air. Kita akan bumbuin dengan ya garam dan lada. Oke. Nanti ini cuma asal seasoning doang. Nanti adonan telur dan krimnya bakalan kita kasih garam lada lagi ya. Oke. Ini cuman sampai rata aja ya. Nah ini kan udah matang, udah wangi banget mushroomnya. Kita bakal masukin bayam terakhir karena bayam ini cuma sampai layu doang. Oke. Begini. Aduk-aduk sampai dia layu aja. Dimatiin aja sampai layu bayamnya. That's it. Oke, sekarang kita akan bikin adonan telurnya. Ini gampang banget. Di sini gue pakai 2 kuning telur yang kecil dan 1 kuning telur. Kenapa gue kuning telur gue banyakin? Karena menurut gue kalau kuning telur lebih banyak, hasilnya bakalan lebih creamy, nggak terlalu eggy, nggak terlalu bau telur. Oke, di sini kita cuma hanya akan ya mencampurkan. Kita akan kasih garam kira-kira seperempat sendok teh. Dan kita kasih lada kira-kira 1/8 sendok teh. Oke. Dan di sini kita ada campuran dari ada susu dan ada krim. Kita masukin aja semuanya. Krim. Ini bisa pakai cooking cream, bisa pakai whipping cream. Gua pakai whipping cream karena nggak punya cooking cream. Dari sini susu. Terus hanya akan kita aduk sampai rata aja. Oke, tuh pokoknya sampai jadi kayak cairan gini aja ya. Ini kalian boleh banget tambahkan chicken powder, dikasih totole tau gak sih yang mushroom powder biar lebih gurih, anak-anak kalian makan. Oke, dan semua komponen udah siap. Sekarang kita akan lanjut ke baking. Oke guys, so pie crust-nya udah siap dipanggang, custardnya udah jadi, dan fillingan sosis mushroomnya juga udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke baking. Jadi di sini gue udah panasin oven di suhu 180 derajat ya. Kalau kalian takut kepanasan, kalian bisa start di 170 sampai 175. Pokoknya 170 sampai 180. Di sini gue akan pakai 180 ya. Dan pie-nya ini udah keras loh, udah set ya. Dan ini kita akan menggunakan teknik blind baking. Blind baking itu apa sih? Blind baking itu adalah kita bikin pie-nya itu setengah mateng. Setelah itu baru kita akan matengin bersama dengan isiannya di bakingan yang kedua. Jadi kita akan bake dulu di setengah mateng selama 15 menit. Karena dia nggak ada isinya, dia kan bisa ngembang tuh, berbahaya. Jadi kita akan lining dia dengan parchment paper atau roti. Terus kita akan kasih beras kayak gini. Kenapa dikasih beras? Ini sebagai pemberatnya. Kalau kalian nggak punya beras, kalian mau pakai kacang hijau kek, apapun itu, boleh-boleh aja. Yang penting hanya menjadi sebagai pemberat biar dia nggak ngembang, dan pastikan kertas roti ya. Jadi dia itu nggak lengket kayak gini. Dan akan gua bake di suhu 180 selama 15 menit. Oke, ini udah setengah mateng. Kita akan lepasin si roti, apa sih, kertas roti dan berasnya. Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, ini tuh udah setengah mateng 15 menit. Dan sekarang kita akan tata sayuran di atasnya. Ini. Asal aja sih sebenarnya. Kalau kalian pengen bikin keju semua sih enak banget loh. Gue pernah bikin tuh. Jadi cuman keju doang tok isinya. Oke. Mushroom. Diratain dikit biar dia tuh terdistribusi dengan rapi. Terus kita akan tuangin adonan telurnya kayak gini. Oke. Jangan terlalu penuh, nanti dia ngembang karena kan gua kasih keju lagi di atasnya. Jadi hanya sampai rata gini aja. Atasnya kita kasih keju mozzarella. Oke. Banyak dikitnya, monggo terserah kalian.
Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa kasih taburan keju parmesan di atasnya. Oke, ini kalau nggak mau boleh di skip sih. Oke, biar ngeju banget. Dan akan gua panggang di oven dengan suhu yang sama selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Pokoknya sampai dia golden brown. Oke. Oke, kita mau cobain. Gak sih? Ini pie-nya flaky banget. Oke. Ini kalau dalam ini kasih keju lebih gila lagi sih ini. Cause I love cheese. Ini kalian bisa kreasikan dengan suka-suka kalian. Mau pakai smoke ham kek, mau pakai ayam kek, terserah kalian. Nggak harus ikutin feelingan yang gue suka. Kalau gue basicnya mushroom, jamur dan bayam itu jamur, bayam dan sosis itu basic banget. Tapi kalian bisa develop lagi suka-suka kalian ya. Ini enak banget seriusan. Gampang. Yang penting ikutin stepnya dari awal sampai akhir, pasti jadi. Anak-anak pasti suka dan kalian bisa jadiin ini sebagai ide buat jualan gitu loh, dibikin kayak pie kecil-kecil gitu. Guys, jadi kalau kalian pengen belajar apa, please banget komen di bawah. Jadi gue bisa brainstorming, bisa rangkum kira-kira apa sih yang kalian pengen pelajarin. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka masak. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!